iya nih. Alhamdulillah nih, nugget kita udah jadi loh. Cobain deh. Cobain ya. Enak gak nih? Enak dong, cobain aja deh. Cobain ya. Iya, cobain. Him. Di parah banget saya coba dibagi. Bagi dong, parah sih nggak dibagi. Wih enak nih dak. Iya enak lo ya. Ada butik tuh karo sini. Oh iya dak, gimana kalau kita minta review buat kita aja? Boleh sih. Nur, boleh minta tolong nggak? Panggilin Bu Tita dong. Oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Tadi kita udah bikin nugget di rumah loh Bu. Terus kita udah bawa yang udah matang. Ibu mau gak cicipin nugget kita? Oh, Tapi tapi apa? sekalian di review ya Bu. Boleh. Ayo Bu ke atas. Oh, Hei, ini Bu kitanya udah saya panggil. Oh iya Bu, silakan duduk Bu. oke. Mana nih nuggetnya? Ini Bu, silakan coba Bu. Coba ya. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Bu rasanya Bu? Enak loh. Bener, enak. Hebat loh kalian bisa buat ini. Jadi gini Bu, rencananya nugget ayam kita ini mau kita produksi Bu. Menurut Ibu layak dijual nggak sih Bu? Oh bagus itu. Dari rasa sih udah oke. Tapi kalau mau dijual, kalian harus perhatikan cara penyimpanannya, cara pengemasannya, ya, biar benar-benar layak jual. Oke? Wah, baiknya kita jual berapa ya teman-teman? Yang pasti di bawah harga pasaran dong. Anak-anak, berapapun kalian mau jual nugget ini, kalian harus tahu dulu harga pokok produksinya. Sudah dihitung belum? Harga pokok produksi, apa itu Bu? Aduh, kalian belum tahu berapa harga pokok produksinya sudah mau dijual. Nanti kalau kalian menjual barang ini di bawah harga pokok produksinya, kalian bisa rugi. Terus Bu, cara ngitung harga pokok produksi itu gimana sih Bu? Oke, nanti Ibu jelasin. Tapi kalian ambil dulu lah alat tulis kalian biar kalian bisa coret-coret. Tenang aja Bu, ini ada smartphone. Kita bisa ngetik atau merekam apa saja yang Ibu jelaskan nantinya. Sekretaris, siap ya? Siap. Gaya kamu. Bu, kalau harga pokok produksi itu apa Bu? Nah, harga pokok produksi itu seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan ketika memproduksi sebuah barang. Nah, nanti kalian harus hitung sampai per unit barang tersebut. Biaya-biayanya apa aja Bu yang dihitungin? Nah, ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja langsung, dan ada biaya overhead pabrik. Bu, kalau biaya bahan baku itu biaya untuk mendapatkan bahan-bahan untuk diolah menjadi sebuah produk ya Bu? Tuh, Bu, biaya tenaga kerja langsung itu biaya untuk orang yang bekerja dalam produksi ya Bu? tuh. Terus Bu, kalau biaya overhead pabrik itu apa ya Bu? Saya baru dengar. Oke, biaya overhead pabrik itu biaya yang ikut dikeluarkan dalam proses produksi, tapi tidak bisa dimasukkan ke dalam biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja. Macam-macam biaya overhead pabrik, ada biaya bahan penolong seperti untuk kemasan, kemudian gas, terus ada biaya tenaga kerja tidak langsung, misalnya untuk bayar tenaga cleaning service, untuk bayar mandor, kemudian ada biaya reparasi dan pemeliharaan seperti untuk servis alat-alat kalian. Kemudian BOP secara sifatnya dibagi dua, ada BOP tetap dan BOP variabel. Nah Bu, BOP yang tetap sama yang variabel bedanya apa ya Bu? Kalau biaya overhead pabrik tetap itu besarnya tidak dipengaruhi oleh banyaknya produk yang dihasilkan. Kalau BOP variabelnya itu apa Bu? Kalau biaya overhead pabrik variabel,
besar biayanya itu dipengaruhi oleh banyaknya produk yang dihasilkan. Semakin banyak produk yang dihasilkan, biaya overhead pabrik variabel akan semakin besar. Oke, sekarang Ibu jelasin metode untuk menentukan harga pokok produksi. Metodenya ada dua. Yang pertama, menurut perlakuan terhadap biaya overhead pabrik. Ada metode full costing, ada metode variable costing. Kemudian, kalau menurut proses produksinya, dibagi dua juga. Ada metode harga pokok pesanan dan ada metode harga pokok proses. Bu, yang full costing sama variable costing itu gimana sih, Bu? Oke, tadi kan kita udah bahas biaya overhead pabrik itu kan ada yang tetap sama yang variabel. Nah, kalau metode full costing itu biaya overhead pabrik tetap dan biaya overhead pabrik variabel itu diperhitungkan semua ke dalam harga pokok produksi. Kalau yang variable costing, Bu? Kalau metode variable costing yang diperhitungkan ke dalam harga pokok produksi hanya biaya overhead pabrik variabel saja. Bu, kalau metode harga pokok pesanan dan proses itu apa ya, Bu? Ya, kalau metode harga pokok pesanan itu untuk perusahaan yang memproduksi barangnya berdasarkan pesanan dari pelanggan. Nah, kalau metode harga pokok proses itu untuk perusahaan yang memproduksi produknya secara massal. Nah, sekarang kalian tentukan kalian mau pakai metode yang mana. Oke, saya selaku direktur PT Pangan Sejahtera di sini memutuskan untuk menggunakan metode full costing. Gimana? Biar nggak ribet aja gitu. Ya boleh, kalau mau pakai metode full costing juga nggak apa-apa. Oke, sekarang dihitung aja. Oke, manajer keuangan, coba dihitung berapa biaya produksinya. Oke, Bu, tadi kan kita udah ngitung nih, Bu, apa aja biaya itu yang kita keluarin. Tapi kita masih bingung, Bu, biaya tenaga kerja langsung itu gimana, Bu? Soalnya kan kita produksinya sendiri, Bu, nggak pakai karyawan. Oke, kalau kalian memproduksi sendiri tanpa karyawan, itu tetap harus dihitung biaya tenaga kerja tidak langsungnya. Kalian alokasikan saja 10-30% dikalikan dengan biaya bahan baku. Itu jadi biaya tenaga kerja tidak langsungnya. Ya Bu, kalau begitu saya memutuskan 30% dari bahan baku. Baik, Bu, ini biaya-biaya yang kami keluarkan. Daging ayam giling 3 kilo sebesar 120.000, tepung terigu 1 kilo sebesar 10.000, bumbu-bumbu sebesar 35.000, telur ayam 1 kilo sebesar 25.000, totalnya 190.000. Dan biaya tenaga kerja langsung kami perhitungkan 30% dari bahan baku, maka totalnya 57.000. Dan biaya overhead pabrik variabel air 10.000, gas 20.000, plastik kemasan 10.000, jadi totalnya 40.000. Dan biaya overhead pabrik tetapnya biaya untuk mengganti listrik 20.000. Jadi total biaya overhead pabrik 60.000. Kalau dihitung-hitung ya, Bu, total biaya produksi yang kita keluarin itu ada biaya bahan baku tuh 190.000, biaya tenaga kerja langsung itu 57.000, biaya overhead pabriknya 60.000. Jadi total keseluruhannya menurut metode full costing itu 307.000, Bu. Jadi gini, Bu, kami berencana akan membuat nugget ayam kita menjadi 30 kemasan, Bu. Ya, coba sekarang kalian hitung untuk harga pokok produksi per unitnya. Kalau dihitung per unit, maka total biaya produksinya sebesar 307.000 dibagi kuantitas produk 30 kemasan akan didapatkan harga pokok produksi per unit sebesar 10.233. Kalau dihitung dengan metode variable costing, biaya produksi kita menjadi 190.000, biaya bahan baku menjadi 57.000, biaya overhead pabrik variabel 40.000. Totalnya menurut metode variable costing sebesar 287.000. Kalau dihitung harga pokok produksi per unitnya menjadi 9.596. Menjadi lebih kecil ya, Bu. Bagaimana? Apa kalian sudah paham? Paham, Bu. Oke, kalau begitu, Ibu mau lanjut mengajar ya. Ya, nanti Ibu tunggu ya kalau produknya sudah jadi. Oke, semoga sukses ya.